Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kepo Ramadan by Milly.id. Kepo nggak sih? Kepo dong. Kembali lagi bersama aku Dira dan aku Vida yang siap nemenin ngabuburit kalian pada episode Ramadan kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan FOMO pahala di bulan Ramadan nih, teman-teman. Teman-teman di rumah, Sobat Kepo dan juga Vida, udah tahu nggak sih apa itu FOMO pahala di bulan Ramadan? Oh, aku kurang tahu nih, tolong jelasin dong. Nah, FOMO pahala di bulan Ramadan adalah ketika kayak kita tuh nggak mau ngelewatin sedikit pun momentum yang ada di bulan Ramadan nih. Contohnya kayak orang ngelakuin A, kita harus ngelakuin A. Orang ngelakuin B, kita tuh harus ngelakuin yang B. Kayak kita tuh harus yang menjadi paling up to date gitu. Kita tuh nggak boleh kehilangan momennya, apalagi sampai kudet tuh, Fit. Oh, jadi contoh lebih jelasnya tuh kayak ada nih temen aku yang bubur di cafe kece gitu, aku harus ikut nih. Terus ada juga yang tadarus di masjid gitu, aku harus ikut juga. Tapi kalau yang ini tuh boleh banget nih dicontoh ya, Dit. Kalau yang FOMO selain itu jangan ya. Nah, bener banget nih, Fit. Contohnya itu kayak teman-teman kamu misalkan atau orang-orang di sekitar kita yang lagi tadarusan khatam sampai 30 juz Al-Quran dalam satu bulan tuh, kayak kamu tuh pengen kayak mereka gitu. Jadinya aku tuh gimana caranya harus bisa khatam 30 juz dalam satu bulan, tapi niat kamu tuh nggak ada, kayak kamu cuman pengen ikut euforianya aja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai FOMO pahala di bulan Ramadan, Fit. Iya, aku juga sering banget kepikiran kok aku masih gini-gini aja ya, sedangkan teman-teman yang lain tuh udah sampai khatamin Al-Quran gitu, yang mana katanya kan pahalanya lebih besar gitu ya kalau khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Aku tuh jadi kepikiran banget kok aku masih jauh banget gitu loh. Sebenarnya ya, Fit, kamu tuh nggak boleh membanding-bandingkan diri kamu sendiri, karena kita tuh kan sudah mendapatkan porsi pahala masing-masing gitu loh. Tergantung cara kita untuk mengaplikasikannya setiap hari di kehidupan masing-masing gitu. Misalkan contohnya kamu tuh mau membantu orang lain gitu loh. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu ya sepele gitu, tapi mungkin di sisi Allah atau di hadapan Allah itu kamu bisa mendapatkan pahala yang lebih besar gitu loh, Fit. Jadi bukan karena seberapa banyak, tapi bagaimana niatnya ya, Der, yang lebih penting tuh. Nah iya, bener banget ya, Fit. Mulai dari niat aja kita dulu, walaupun mungkin kita tuh bantunya sedikit atau bisa dikatakan sepele, kan lama-lama kan pahala terkumpul kan lama-lama bisa menjadi bukit gitu. Wah, terima kasih ya, Der, penjelasannya. Oh iya, aku mau tanya nih, ada satu hal yang viral nih, yaitu hijrah online. Itu gimana sih maksudnya? Nah, di hijrah online ini maksudnya adalah hijrah virtual space nih, karena kan sekarang itu adalah zamannya yang serba teknologi ya, Fit. Jadinya kita tuh nggak akan jauh-jauh dari yang namanya virtual space online gitu. Nah, di hijrah virtual space ini jadinya kita tuh misalkan mau melakukan hijrah ya dari niat atau dari hati gitu kan, biasanya kan orang-orang hijrah tuh pergi ke kajian, kayak kajian langsung ke masjid-masjid gitu kan, datang ke pengajian ustadz atau ustazah gitu. Nah, di hijrah virtual space ini kita tuh nggak perlu langsung datang ke acaranya gitu, kayak kita tuh bisa ngaksesnya online, Fit, gitu. Oh, ini tuh jadi lebih fleksibel gitu ya, Diri, memanfaatkan internet yang ada. Jadi ini termasuk sisi positif dari internet buat kehidupan Islam gitu. Nah iya, bener banget, Fit. Dengan hijrah virtual space ini kita kan bisa ngaksesnya itu online dan lebih fleksibel, bener banget kata kamu. Kita tuh bisa ngaksesnya kapan aja, dimanapun, dan ya itu tadi, misalkan kalau kamu punya kesibukan yang lain, terus di sela-sela kesibukan kamu tuh ada waktu senggang, terus kamu niatnya ya Allah aku pengen hijrah kayak gitu, kamu bisa ngakses gitu, Fit, kan karena dari setiap orang tuh kan punya kesibukan masing-masing gitu kan. Mungkin kalau waktu kamu panjang gitu, kamu bisa datang ke kajiannya langsung, tapi
kalau kamu punya waktu sedikit gitu terus pengen curi-curi kayak belajar start dari awal gitu, nah hijrah virtual space ini solusinya gitu loh Fit. Nah, kalau yang lewat virtual gitu, pahala kita tetap bisa diterima nggak sih, Dir? Nah kalau balik lagi itu kan itu dari pribadi masing-masing ya, kita juga nggak tahu bagaimana kriteria dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak tahu, tapi kita ambil positifnya aja, kita selalu berpositif thinking sama Allah. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa berdampak baik juga dan mendapatkan pahala yang banyak, Fit. Oh, jadi semuanya itu kembali ke niat ya, Dir. Semoga nih semua niat baik kita itu bisa dapat ganjaran dari Allah dan juga diterima ya. Semoga Ramadan kali ini bisa buat kita jadi lebih baik gitu. Bener banget. Semoga kita juga bisa terhindar dari yang namanya FOMO pahala di bulan Ramadan. Mari kita untuk bersama-sama memperbaiki niat kita dan semoga ibadah kita juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu tadi pembahasan kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Kepo di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.